Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan Kak Miracle. Kita mau kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau yang berkati hati dan pikiran kami, supaya fokus kami hanya tertuju pada Engkau Tuhan. Berikan kami sukacita yang dari surga-Mu Bapa, dimanapun kami berada. Kami mau memuliakan nama-Mu, beribadah dengan Engkau sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kami mau bersukacita. Adik-adik yang siap bersukacita katakan amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau bersukacita, kita pujikan happy ya ya ya. Semakin
dapat menandingi adik-adik. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Ya Aba Bapa. Tetap cinta Yesus.
adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Sore hari ini ketemu lagi sama Kak Dian. Minggu lalu kita ketemu sama Kak Dian, minggu sekarang ketemu lagi. Semoga adik-adik tidak bosan. Nah, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan bersama dengan Kak Miracle dan Kak Timothy. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan dan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kasih setia yang kau tunjukkan dalam kehidupan kami semua. Kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik, berikan kami telinga sebagai seorang murid, agar setiap firman disampaikan itu tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Nah, shalom adik-adik semua, kadang berharap adik-adik tak bersuka cita yang sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk datang kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Yang sudah meninggalkan jam mainnya untuk beribadah di hadapan Tuhan, adik-adik luar biasa. Nah, kalau kita ibadah secara online, kita ketemunya cuma lewat YouTube, lewat virtual. Tapi yakinlah ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita semua. Semuanya bersukacita, semuanya bergembira. Kadang berharap pada diri semua bersukacita. Nah, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah persembahkanlah yang engkau kasihi. Adik-adik kalau punya sesuatu hal yang begitu berharga, sesuatu hal yang adik-adik begitu cintai, sayangi, sampai gak boleh disentuh orang lain, gak boleh dikasih orang lain, pokoknya harus sama aku, sama yang lain gak boleh. Nah, tapi Tuhan minta persembahkanlah apa yang engkau kasihi. Sesuatu yang kita anggap berharga, sesuatu yang kita anggap adalah hal yang luar biasa, tapi pada saat itu Tuhan minta untuk diberikan kepada dia. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita berkata pada Tuhan, jangan Tuhan, engkau boleh minta yang lain yang aku punya, tapi jangan ini. Ini tuh benar-benar aku suka, ini benar-benar aku sayang, ini benar-benar suatu hal yang berharga. Jangan ini Tuhan, yang lain ini aja. Tuhan boleh minta yang lain, tapi jangan ini. Nah, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita kasihi, apa sesuatu yang kita miliki, itu juga semuanya berasal daripada Tuhan. Semuanya itu, semua yang kita miliki, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang berharga yang melebihi daripada Tuhan Yesus, Allah yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, ketika Tuhan meminta sesuatu kepada kita, sesuatu hal yang kita sukai mungkin, sesuatu hal yang kita cintai, kita kasih, atau barang yang begitu berharga, ketika Tuhan minta kepada kita, ya berikanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita nggak boleh menjadi orang yang terikat kepada sesuatu itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang cemburu, Allah yang tidak suka ketika kita kepunyaannya lebih mencintai yang lain daripada mencintai Dia, Allah kita yang besar. Jadi kalau kalian temanya pada malam hari ini, sore hari ini, persembahkanlah yang kau kasih. Adik-adik pasti tahu kisahnya dari seorang siapa? Hayo, siapa adik-adik yang ingat ketika Bapak, ya kan ya pasti tahu lah, Bapak Abraham itu dijanjikan sama Tuhan dia akan menjadi bapak bagi bangsa-bangsa. Keturunannya sangat banyak, melebihi pasir di laut, melebihi bintang-bintang di langit. Banyak pokoknya. Tuhan memberikan janji kepada Abraham dia akan menjadi bapak bagi segala bangsa. Tapi pada kenyataannya Bapak Abraham hanya punya berapa anak? Satu anak yang namanya Ishak. Kadang mau nyampe sih, kadang lupa sendiri. Nah, jadi nih adik-adik, pada saat itu tuh Abraham lagi menantikan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Nah, pada saat itu dia punya nenek adik-adik satu orang anak. Dia menantikan anak ini lama sekali. Tapi satu waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, di mana iman seorang Abraham diuji oleh
Tuhan. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan diuji. Nah, jadi firman itu pada Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai yang ke 18. Mungkin kita nggak akan baca semuanya, tapi ya kita lihat dulu adik-adik. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-18. Perikopnya mengatakan kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Jadi pada saat itu Tuhan manggil Abraham. Dan Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Tapi coba kalau adik-adik yang saat ini dipanggil sama Tuhan, pasti harus nyaut, gak boleh pura-pura gak denger. Gak boleh adik-adik. Jadi kayak ada lagu yang berkata, "Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu." Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jadi kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya, kita jawab apa? Jawabnya ya. Abraham dipanggil Tuhan, Tuhan memanggil Abraham dan Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Firman-Nya ayat yang kedua, "Ambillah anakmu yang tunggal itu." Tuhan berfirman kepada Abraham, "Abraham, ambillah anakmu yang satu itu. Satu anakmu itu ambillah." Nah kan, Abraham ini tipe yang taat sama Tuhan. Firman-Nya, "Ambil anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi." Tuhan tahu Abraham sangat-sangat mengasihi anaknya yang tunggal ini. "Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Kayak Tuhan tuh tega, kok bisa? Kayak anaknya Abraham tuh cuma satu, baru satu anak tunggal, anak yang dikasihi oleh Abraham. Tapi Tuhan malah berkata kepada Abraham, "Persembahkanlah anakmu yang tunggal itu." Pada saat Abraham mendengar akan perkataan firman Tuhan itu, mungkin Abraham sedih, langsung bersandar di dinding. Kayak langsung mati lesu gitu adik-adik. Dimana anaknya yang tunggal itu diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Abraham menunggunya lama, datang satu, disuruh dipersembahkan. Dan apa yang dilakukan Abraham? Apakah dia marah kepada Tuhan? No. Apakah dia berdebat sama Tuhan? Enggak. Dia melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Pagi-pagi, enggak siang kayak kalian. Bangunnya Abraham pagi. Pagi-pagi bangun Abraham. Ia memasang pelanai keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergilah ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Mungkin saat itu ketika Bapak Abraham lagi belah-belah kayu, dia sambil nangis. Dia sambil mencucurkan air matanya, di mana anaknya yang tunggal akan menjadi korban bakaran, korban persembahan kepada Tuhan. Jadi pagi-pagi ini Abraham udah bangun, dia mempersiapkan kayu, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran yang diminta oleh Tuhan. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Jadi perjalanan itu panjang adik-adik. Saat itu nggak ada motor, saat itu nggak ada mobil, belum ada pesawat. Adanya cuma keledai, onta, ya segitulah binatang-binatang yang bisa dinaiki jadi bahan transportasi. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Dia sudah melihat gunung yang difirmankan oleh Tuhan. Matanya memandang dan dia melihat tempat di mana Tuhan berfirman untuk anaknya dikorbankan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu,
tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Tapi ini hal yang luar biasa. Iman seorang Abraham. Dia berkata pada bujangnya, tunggu sini aja. Aku sama anakku akan berdoa ke atas sebentar aja. Aku akan pergi sembahyang. Nanti kami akan kembali. Dia nggak berkata loh, dia nggak berkata aku akan kembali, enggak. Tapi dia percaya. Dia berkata kami akan kembali. Walau Tuhan sudah berkata anaknya dipersembahkan sebagai korban bakaran, tapi iman seorang Abraham ini berkata kami akan kembali. Dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan gak mungkin setega itu. Kan? Dia belajar percaya, dia belajar taat. Abraham jadi orang yang taat di depan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sepanjang perjalanan, ayah dan anak ini melakukan perjalanan selangkah demi selangkah untuk menuju tempat yang dituju. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api, sudah ada kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Jadi anaknya ini mulai tanya, "Bapak, kan kita ini mau persembahkan sesuatu kepada Tuhan nih. Kita udah siapkan alat-alatnya, tapi di mana anak domba korban bakarannya?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi Abraham tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan korban bakarannya, domba bakaran itu. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Walaupun dia sudah berkata Tuhan yang akan menyediakan, tapi dia tetap menjadi orang yang taat. Anaknya diikat, adik-adik. Ishak diikat anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham waktu mengikat anaknya masih sedih. Dia berpikir, Tuhan, aku percaya Engkau akan menyediakan korban bakaran. Tapi di tengah-tengah dia berdoa, di tengah-tengah dia memberikan sesuatu hal yang dia kasih kepada Tuhan, dia tetap menjadi orang yang taat. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Pada akhirnya Abraham mempersiapkan dirinya. Dia mau mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kisah yang luar biasa adik-adik. Bagaimana berkorban, bagaimana rela memberikan apa yang dia kasih, dia persembahkan kepada Tuhan. Abraham gak el-elan, Abraham gak marah sama Tuhan, Abraham gak berbantah sama Tuhan, tapi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi berseru malaikat Tuhan dari langit kepadanya, tang, mukjizat dinyatakan. Tetapi berseru malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Bapa, Tuhan Yesus melihat kedalaman hati Abraham. Sekalipun dia baru punya anak satu, tapi dia gak menjadikan anaknya itu berhala, gak menjadikan satu anaknya hal yang harus dia pegang. Ketika Tuhan minta, gak dia kasih. Walaupun dia punya anak satu aja terus diminta sama Tuhan, dia tetap berkata, dia melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ujuk-ujuk maju gigi ada domba kesangkut. Kalau nggak Tuhan tuh nggak mungkin adik-adik. Sepanjang perjalanan dia nggak ngeliat tuh ada domba kesesat. Tiba-tiba ketika dia mau menyembelih anaknya, malaikat Tuhan berkata, "Aku melihat hatimu, aku melihat bahwa engkau orang yang taat." Terus tiba-tiba dia menoleh ke belakang, melihat ada domba yang kesangkut. Dan itulah kisah yang luar biasa.
di mana Abraham menjadi orang yang taat walaupun itu adalah sesuatu hal yang dia kasihi, tapi dia mau persembahkannya kepada Tuhan. Persembahkanlah yang engkau kasih. Adik-adik mau nggak mempersembahkan sesuatu hal yang berharga bagi adik-adik? Misalnya adik-adik. Misalnya ya, adik-adik ini udah menabung lama banget. Adik-adik ini mau menabung untuk beli boneka. Boneka yang lagi viral sekarang itu Dino kuning atau apa ya, BT21. Boneka-boneka yang lagi hits. Adik-adik udah menabung. Uangnya udah kekumpul nih. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, ayo persembahkan uangnya. Ayo berikan uangnya kepadaku. Apakah adik-adik mau? Apakah adik-adik akan marah kepada Tuhan dan berkata, jangan Tuhan, ini uangku. Ini uang yang udah aku tabung untuk beli boneka Dino. Ini uang yang aku tabung untuk beli boneka BT21. Ini uang yang aku tabung untuk beli mobil-mobilan. Atau kita akan berkata, ya Tuhan, akan aku berikan uang ini kepadamu. Seberapa dari kita anak-anak Tuhan, kita yang mungkin masih kecil, belajar untuk memberikan apa yang kita punya. Misalnya kita punya uang 20.000, tapi teman kita mungkin kelaparan. Kita harus beli makan dari uang itu untuk kita berikan kepada teman kita. Itu namanya berkorban adik-adik. Kita mau memberikan apa yang kita miliki bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama kita. Jadi jangan pernah memegang sesuatu itu begitu orang. Gak boleh adik-adik ya, kita harus belajar melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Biarlah kesukaan kita yaitu melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Bahkan Bapa di surga pun memberikan anak yang tunggal bagi kita. Firman Tuhannya dalam kitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal bagi setiap kita, agar kita yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga aja mau kok ngasih Tuhan Yesus buat kita, anaknya yang tunggal, anak yang dikasihi. Dia mau memberikan anaknya. Baik kita, Tuhan paling minta apa sih Bu sama kita? Waktu. Apa ya? Waktu, uang mungkin. Ayo nak, belajar untuk berbagi di tengah-tengah kelimpahan itu gampang adik-adik, tapi berbagi tengah-tengah kekurangan itu adalah hal yang luar biasa. Belajar untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Demikian renungan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa setiap kebenaran firman-Mu itu ya dan amin. Kami mau belajar untuk berkorban di depan Engkau. Kami mau belajar memberikan apa yang kami miliki di depan Engkau, sekalipun itu hal yang kami kasih, sekalipun itu hal yang berharga dalam kehidupan kami, hal yang kami cintai, hal yang kami kasih. Tapi biar kami belajar memberikannya kepada Engkau, sebab Engkau Bapa tahu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Kami menjadi anak yang taat, kami menjadi anak-anak yang hormat akan Engkau, kami menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, segala Raja. Kita sudah berdoa berkata amin. Demikian renungan pada sore hari ini adik-adik. Sampai bertemu di minggu depan. God bless you.